Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Sulistiawati. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk membaca sebuah perulangan atau looping dari array 2 dimensi. Nah, di sini teman-teman bisa melihat contoh kode yang sudah diberikan. Di sini saya mempunyai sebuah variabel yang bernama Nah, saya mempunyai variabel yang bernama array 2D dan dengan tipe data yaitu tipe data char. Dengan tipe data ini seharusnya mungkin sudah terbayang ya apa yang ada di kepala kita mengenai nilai dari variabel array 2D itu, yang dimana nilai dari variabel array 2D itu yang ini. Nah, sehingga kalau kita deklarasikan dalam bentuk gambar itu akan menjadi seperti ini. Berbeda dengan array satu dimensi yang hanya terdiri dari baris saja, tetapi kalau array 2 dimensi itu terdiri dari baris dan kolom. Tetapi sama-sama mempunyai nomor indeks sama dengan array satu dimensi. Bedanya hanya kalau array satu dimensi terdiri dari baris saja, sedangkan kalau array 2 dimensi itu terdiri dari baris dan kolom. Nah, di sini saya sudah membuat baris dan kolomnya sehingga tinggal memasukkan elemen array dari array 2D. Dimana di sini nilai yang pertama itu K, kemudian J, dilanjut dengan F. Kemudian baris selanjutnya yaitu U, kemudian W, kemudian L. Nah, di sini sekarang saya akan memberikan nomor indeks untuk kolom terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah memberikan nomor indeks untuk kolom, kemudian dilanjutkan dengan nomor indeks untuk baris. Nah, di sini barisnya terdiri, panjang baris itu 2, yang dimana terdiri dari indeks 0 dan indeks 1. Nah, sudah seperti ini kalau dia dalam bentuk gambar. Nah, sekarang ketika kita sudah mendeklarasikannya dalam bentuk gambar, kita akan memulai untuk membaca perulangannya. Yang dimana di sini terdapat dua perulangan yang pertama dan perulangan yang kedua. Perulangan yang pertama yang ini itu digunakan untuk memanggil barisnya. Kemudian yang perulangan kedua itu untuk kolom. Nah, di sini kita langsung saja eksekusi ya. Di sini kita mempunyai variabel K dengan tipe data integer yang bernilaikan 0. Tadi kan nilai K sama dengan 0. Selama K kurang dari panjang array 2D ini, yang dimana di sini yang perulangan pertama itu untuk baris, sehingga panjang barisnya kan ada 1, 2. Nah, selama 0 kurang dari 2, maka yang di bawah ini akan dieksekusi. Karena 0 kurang dari 2 itu benar atau memenuhi. Nah, sehingga kalau dia memenuhi, maka akan dilanjutkan dengan kita mengeksekusi baris yang perulangan yang kedua. Nah, di sini M sama dengan 0, yang dimana M kurang dari panjang elemen baris, yang dimana panjang elemen baris itu ada 1, 2, 3, yang bisa juga kita bilang ini sebagai panjang dari kolom. Karena panjang kolomnya 3, jadi selama 0 kurang dari 3, nah 0 kurang dari 3 itu memenuhi. Nah, ketika dia memenuhi, maka system.out.println ini akan dieksekusi, yang dimana di sini system.out.println-nya itu yang akan dieksekusi itu K sama M. Dimana tadi nilai K sama dengan 0, K sama dengan 0, dan M sama dengan 0 juga. Nah, ketika indeks K sama dengan 0, di sini K itu tadi baris. Nah, indeksnya sama dengan 0 yang di sini. Kemudian indeks M untuk kolom itu juga sama dengan 0 yang di sini. Maka yang
Ini nah, maka yang akan di print atau yang akan di outputkan yaitu nilai dari K yang ini. Nilai dari K. Nah, itu hasil output dari kita membaca perulangan yang pertama. Di sini saya akan menuliskan perulangannya. Kemudian kita akan naik lagi untuk mengulang perulangan ini. Kita naik ke perulangan yang kedua. Kenapa tidak mengulang dari perulangan yang pertama? Karena di sini kita akan menyelesaikan perulangan yang kedua terlebih dahulu sebelum kita naik ke perulangan yang pertama. Kemudian tadi nilai M-nya sama dengan 0. Ketika dia naik ke sini, maka nilai M bertambah 1. Yang dimana sekarang nilai M sama dengan 1. Karena 0 tambah 1 sama dengan 1 ya. Jadi nilai M sama dengan 1. Apakah M kurang dari 3? Benar, M itu kurang 1. Dimana tadi nilai M adalah 1. Nah, 1 itu kurang dari 3. Jadi nilainya ini benar. Sehingga ketika dia benar, maka system.out.println yang ini akan dieksekusi lagi. Tadi nilai K itu masih sama dengan 0 dan nilai M sama dengan 1. Kita lihat indeks baris sama dengan 0, kemudian indeks kolom itu sama dengan 1, sehingga yang akan di print yaitu nilai dari J. Sini saya akan menuliskan hasil outputnya yaitu J. Nah, kemudian naik lagi ke perulangan yang ini, perulangan yang kedua. Tadi nilai M itu sama dengan 1. Nah, ketika dia naik ke sini, maka nilai M bertambah 1 lagi. 1 tambah 1 sama dengan 2. Apakah 2 kurang dari 3? Benar, 2 masih kurang dari 3. Nah, ketika dia benar, maka perintah system.out.println ini akan dieksekusi. Nah, tadi nilai K sama dengan 0 dan nilai M sama dengan 2. Maka yang akan di-outputkan atau yang akan dieksekusi yaitu nilai dari F ini. Sebentar, saya akan menuliskannya. Kemudian kita naik lagi ke perulangannya. Tadi nilai M sama dengan 2. Sorry, sebelum nulisnya. Nilai M sama dengan 2. Ketika dia naik ke sini, maka nilai M bertambah 1. Sekarang nilai M sama dengan 3. Nilai M sama dengan 3. Kita cek apakah 3 kurang dari 3. Nah, itu tidak benar, teman-teman. 3 tidak kurang dari 3, sehingga ketika pernyataan ini tidak memenuhi, maka yang di sini tidak akan dilanjutkan atau tidak akan dieksekusi. Nah, ini kan tidak dieksekusi ya. Ini tidak akan dieksekusi. Nah, ketika ini tidak dieksekusi, maka kita akan turun ke yang system.out.println yang ini. Nah, ini yang akan kita eksekusi. Yang dimana di sini itu fungsinya untuk memberikan space. Di sini saya akan memberikan space-nya. Nah, tadi di sini itu berfungsi untuk memberikan space ya. Jadi saya akan memberikan space di sini. Kemudian tadi kan sudah tidak memenuhi ya. Kita naik ke perulangan yang pertama. Karena sudah tidak memenuhi, kita naik ke perulangan yang pertama. Tadi nilai K sama dengan 0. Sehingga sekarang ketika dia naik, maka nilai K bertambah 1. Yang dimana sekarang tentu saja nilai K itu sama dengan 1. Nah, apakah 1 kurang dari 2? Iya, 1 masih kurang dari 2 atau nilai K sama dengan 1 itu memenuhi untuk yang ini. Nah, ketika nilai 1 sama dengan 1 kurang dari 2 itu memenuhi, maka akan dieksekusi yang perulangan yang kedua. Kita akan memulai perulangan ini seperti yang awal tadi. Nah, sehingga di sini nilai M sama dengan 0. 0 kurang dari 3 itu memenuhi. Ketika memenuhi, maka yang ini akan dieksekusi. Nah, tadi nilai K sama dengan 1 dan nilai M sama dengan 0. Sehingga yang akan di-outputkan yaitu tentunya nilai dari U. Nilai dari U. Nah, ini kan udah memenuhi nih. Kemudian sekarang kita naik lagi ke perulangan yang ini. Naik lagi ke perulangan yang kedua.
Nah, tadi nilai M sama dengan 0 ketika dia naik, maka nilai M bertambah 1, sehingga sekarang nilai M menjadi 1. 1 kurang dari 3. Ketika dia memenuhi, maka yang ini akan dieksekusi. Nah, tadi nilai K sama dengan 1 dan nilai M sama dengan 1, sehingga yang akan di-outputkan yaitu nilai dari U. Maaf, tadi saya tidak menuliskannya. Nah, di sini saya akan menuliskannya di sini. Karena tidak bisa ya kalau di sini. Nah, kemudian ketika nilai M sama dengan 1 naik lagi ke sini, maka nilai M bertambah 1. Yang sekarang nilai M itu sama dengan 2. Ketika nilai M sama dengan 2, apakah 2 kurang dari 3? Iya. 2 itu kurang dari 3, sehingga yang ini akan dieksekusi. Tadi nilai K sama dengan 1 dan nilai M sama dengan 2, maka yang akan dieksekusi yaitu, atau yang akan di-outputkan yaitu nilai dari L. Nilai dari L. Nah, tadi kan nilai M itu sama dengan 2, dia naik lagi ke perulangan yang ini, maka nilai M sekarang bertambah 1, yang dimana nilai M sekarang bernilai 3. Apakah 3 kurang dari 3? Tidak, nilai 3 tidak kurang dari 3, sehingga pernyataan ini sudah tidak memenuhi. Ketika dia tidak memenuhi, maka pernyataan yang atau sistem .out.println yang ini akan dieksekusi, tidak akan dieksekusi, maaf. Nah, ketika tidak akan dieksekusi, maka akan turun ke sistem .out.println yang di bawah ini, yang dimana tadi di sini untuk memberikan space. Untuk memberikan space di sini akan diberikan space lagi. Nah, ketika dia sudah tidak memenuhi, maka kita akan naik ke perulangan yang pertama. Yang dimana tadi nilai K sama dengan 1. Ketika naik, maka nilai K bertambah 1 dan menjadi 2. Sekarang nilai K sama dengan 2. K sama dengan 2. Kita cek apakah 2 kurang dari 2. 2 kurang dari 2 itu tidak, sehingga 2 tidak kurang dari 2. Nah, ketika 2 tidak kurang dari 2, itu berarti pernyataan ini sudah tidak memenuhi. Ketika yang di bawah tidak memenuhi dan yang di atas juga tidak memenuhi, maka output dari kode yang ini akan mentok sampai di sini. Kodenya akan sampai sini. Kita tes atau kita lihat dengan ketika kita menjalankan kode ini. Nah, di sini itu. Ini hasil dari outputnya itu sama dengan yang saya buat. Nah, ini hasil yang ini sama dengan hasil yang ini. Nah, di sini ada space. Nah, itu fungsinya yang ini tadi, teman-teman. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.